Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Arianti dari Prodi PGSD, PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Unikama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas ruang kolaborasi, topik 6, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai lesson planning atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan pada kegiatan PPL 1 khususnya pada siklus 3. Pada RPP yang telah saya buat, bagian yang pertama mengenai identitas RPP. Pada identitas RPP terdapat satuan pendidikan, yaitu SDN Tanjung Bejo 1, kelas atau semester, yaitu kelas 5, semester 1, tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-6. Untuk muatan pemata pelajarannya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga SPDP. Alokasi waktu pembelajaran selama 4 kali 35 menit dan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022. Selanjutnya pada mata pelajaran PPKN, kompetensi dasar pada aspek kognitif yaitu 3.2 memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu menganalisis perilaku yang menunjukkan bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Dan tujuan pembelajarannya yaitu dengan disajikan ilustrasi cerita mengenai aktivitas di sekolah, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang menunjukkan bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah dengan tepat. Untuk kompetensi dasar aspek psikomotor 4.2 yaitu mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu membuat mind map tentang perilaku yang menunjukkan bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan disajikan ilustrasi cerita mengenai aktivitas di sekolah, peserta didik dapat membuat mind map berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga sekolah dengan mandiri. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia aspek kognitif, yaitu 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Indikatornya yaitu menemukan makna pantun sesuai jenisnya secara tertulis dan membuat pantun berdasarkan makna pantun yang telah disajikan. Tujuan yang akan dicapai berupa dengan disajikan contoh pantun, peserta didik dapat menemukan makna pantun sesuai jenisnya secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, dengan disajikan makna pantun, peserta didik dapat membuat pantun dengan kreatif. Untuk KD psikomotor, yaitu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikatornya yaitu mempresentasikan pantun yang telah dibuat. Tujuan pembelajarannya berupa melalui kegiatan membuat pantun, peserta didik dapat mempresentasikan pantun yang telah dibuat dengan percaya diri. Dan yang terakhir adalah muatan SBDP dengan kompetensi dasar aspek kognitif berupa memahami tangga nada, indikatornya menentukan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, dan tujuan pembelajarannya yaitu dengan disajikan video lagu Halo Halo Bandung, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dengan tepat. Untuk KD 4.2 atau aspek psikomotornya berupa menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikatornya yaitu menyanyikan lagu bertangga nada mayor Halo Halo Bandung. Tujuan pembelajarannya dengan disajikan iringan musik lagu Halo Halo Bandung, peserta didik dapat menyanyikan lagu bertangga nada mayor Halo Halo Bandung dengan percaya diri. Pada pembelajaran kali ini, karakter yang saya harapkan muncul dalam pembelajaran yaitu bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Selanjutnya, penggunaan model dan metode yang saya rancang pada pembelajaran kali ini menggunakan pendekatan saintifik, model discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk sumber belajar dan media pembelajaran,
Saya menggunakan sumber belajar berasal dari buku guru tema 4 Sehat Itu Penting, kemudian buku siswa tema 4 Sehat Itu Penting, artikel online tentang bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah, artikel online tentang contoh pantun kiasan, dan contoh pantun nasihat. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah gambar lingkungan sekolah kumuh, kemudian kartu potongan makna pantun, dan video lagu Halo Halo Bandung. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kali ini berupa bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab untuk mata pelajaran PPKN, pantun berdasarkan isinya yaitu ada pantun nasihat, jenaka, teka-teki, dan kiasan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, serta tangga nada mayor untuk materi pelajaran SPDP. Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan awal yang saya alokasikan selama 15 menit, kemudian kegiatan inti selama 110 menit, kegiatan penutup selama 15 menit. Pada kegiatan inti terdiri atas beberapa langkah dengan mengikuti model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama adalah pemberian stimulus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan data, kelima pembuktian, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan awal atau pendahuluan. Pada kegiatan awal mencakup kegiatan diantaranya guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar, kemudian guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa sebelum belajar, dilanjutkan dengan peserta didik dibimbing untuk menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Kemudian guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru menginformasikan materi ajar, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan pentingnya topik serta kegiatan belajar untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang terakhir adalah guru menyampaikan persepsi berupa pertanyaan terbimbing yang mengarahkan pada kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, langkah kegiatan disesuaikan dengan sintaks dari model pembelajaran yang telah dipilih oleh guru. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulus. Diawali dengan siswa diarahkan pada kegiatan belajar kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota. Kemudian, guru memberikan stimulus berupa menunjukkan gambar lingkungan sekolah yang kumuh. Siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian, peserta didik atau siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai gambar yang telah diamati. Tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah. Setelah peserta didik mendapatkan stimulus, kemudian peserta didik dibimbing untuk mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan terbimbing yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Pertanyaan yang diberikan mengarahkan kemampuan berpikir peserta didik pada suatu rumusan masalah. Misalnya, bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang kamu lihat tersebut? Kemudian menurutmu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah sikap yang ditunjukkan oleh warga sekolah sudah menunjukkan bentuk tanggung jawab? Dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang seharusnya mereka lakukan? Dari rumusan masalah tersebut, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan data. Peserta didik dibimbing untuk membaca ilustrasi cerita yang ada di LKPD. Kemudian, peserta didik menganalisis sikap yang menunjukkan tanggung jawab dan pelaksanaannya bersama dengan kelompoknya. Selanjutnya adalah pengolahan data. Dari data yang telah dikumpulkan oleh peserta didik, selanjutnya data tersebut diolah dalam berbagai bentuk. Salah satunya, peserta didik diminta untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dalam bentuk peta konsep mengenai sikap yang menunjukkan bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab dari ilustrasi cerita yang sudah dianalisis. Dan langkah selanjutnya adalah pembuktian. Pada langkah ini, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun saran. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Pada tahap ini, guru bersama peserta didik menyimpulkan berdasarkan hasil presentasi dari seluruh kelompok tentang bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Selanjutnya, dikarenakan pembelajaran yang dilaksanakan kali ini adalah tematik, maka terdapat beberapa muatan pelajaran. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan inti dari pembelajarannya tetap sama, yaitu dengan mengikuti sintaks model pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk materi pembelajaran yang sebelumnya adalah materi PPKN. Nah, setelah materi PPKN ini kemudian dilanjutkan dengan materi bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia, langkah yang dilakukan oleh peserta didik juga masih sama dengan diawali pemberian stimulus berupa peserta didik diajak bermain berbalas pantun dengan tema kebersihan sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah. Peserta didik diberikan pertanyaan terbimbing berupa apakah makna dari pantun tersebut. Kemudian, peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan data. Setiap kelompok mencermati pantun dan makna pantun yang terdapat di LKPD yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, pengolahan data. Peserta didik menemukan makna dari pantun sesuai dengan jenisnya. Peserta didik membuat pantun dari makna yang telah disajikan. Dan langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik selanjutnya adalah pembuktian. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, maka masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Guru bersama peserta didik menyimpulkan berdasarkan hasil presentasi dari seluruh kelompok tentang makna pantun sesuai dengan jenisnya. Adapun muatan mata pelajaran yang juga terintegrasi dalam pembelajaran kali ini adalah SPDP. Pada mata pelajaran SPDP ini, langkah kegiatan diawali dengan pemberian stimulus, yaitu guru mengajak peserta didik mengingat kembali lagu yang dinyanyikan di awal pembelajaran. Identifikasi masalah berupa guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan situasi atau perasaan yang dirasakan oleh peserta didik ketika menyanyikan lagu tersebut. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Peserta didik diberikan LKPD yang berisikan lirik dan tangga nada Halu-Halu Bandung. Kemudian, peserta didik diminta menyimak video lagu Halu-Halu Bandung yang ditayangkan oleh guru melalui PPT. Yang keempat adalah pengolahan data. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama dengan kelompoknya untuk menentukan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Yang selanjutnya adalah pembuktian. Masing-masing kelompok menyanyikan lagu Halu-Halu Bandung dan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan berdasarkan hasil presentasi dari seluruh kelompok tentang ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Setelah kegiatan inti selesai dilaksanakan, maka pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini berisikan langkah-langkah berupa guru membuat kesimpulan atau rangkuman kegiatan belajar hari ini. Kemudian peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Dilanjutkan dengan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, dan yang terakhir adalah kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama. Untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, maka saya menggunakan teknik penilaian berupa penilaian sikap menggunakan observasi, penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja. Adapun alat penilaian yang saya gunakan berupa lembar observasi dan juga rubrik penilaian. Kegiatan selanjutnya adalah remedial dan pengayaan. Pada kegiatan remedial, pemberian soal kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri dengan bimbingan guru secara intensif. Adapun kegiatan remedial dilaksanakan oleh peserta didik yang belum memenuhi KKM ataupun standar yang telah ditetapkan oleh guru. Untuk kegiatan pengayaan adalah dilakukan dengan pemberian soal kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran untuk memperdalam pemahaman konsep peserta didik. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran, saya lampirkan
File terkait yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, rubrik penilaian sikap, kognitif dan juga psikomotor, kisi-kisi soal evaluasi, soal remedial, dan yang terakhir adalah soal pengayaan. Untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya rancang, berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatannya. Untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya rancang, berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatannya. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan RPP yang telah saya buat, maka dapat diakses melalui link berikut, dan untuk melihat video tentang penjelasan saya dapat diakses melalui link berikut ini. Demikian penjelasan terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.